2002, Universitas Pasundan Bandung akan mempersembahkan PPL aksi kedua dengan judul Menciptakan Puisi dengan menerapkan Project Based Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan pimpin doa oleh KM. Silakan. Siapa yang memimpin? Wakilnya? Ya. Mari kawan-kawan, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Kelas 8B, ya sebelum melanjutkan, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Nih, kelas 8B ada yang sudah masuk? Hadir semua, alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran yang baru yaitu mengenai menciptakan puisi, ya. Nah, kita akan membuktikan bahwa kita mencintai tanah air, bangsa dan negara kita, yaitu dengan menyanyikan sebuah lagu kebangsaan, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Silakan kalian berdiri dulu. Dari Sabang sampai Merauke, sejajar pulau-pulau. Pembelajaran sebelum dari menciptakan puisi ini apa? Yaitu pertama, menjelaskan mengenai puisi. Ya, menjelaskan mengenai pengertian daripada puisi. Siapa yang bisa nih? Masih ingat tidak pembelajaran sebelumnya? Ya, silakan. Sebutkan nama ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Siti Nursi Mulyani dari kelas 8B. Saya mau menjawab pertanyaan dari Ibu, apa pengertian dari puisi? Puisi ialah karya sastra yang berasal dari ungkapan hati dan perasaan penyair sebagai bentuk mengekspresikan diri. Iya, betul sekali. Alhamdulillah, Siti masih ingat ya. Nah, ya, siapa nih? Perkenalkan, saya pada Makanan Masya dari kelas 8B. Saya Iya. akan menjawab pertanyaan dari Ibu tentang apa saja unsur-unsur puisi. Ya. Unsur-unsur puisi ada 6. Yang pertama ada larik, kedua ada bait, Ya. ketiga ada rima, Rima. keempatnya ada imaji, Imaji. limanya diksi, dan Ya. keenamnya itu ada majas. Iya, begitu. Berikan applause. Ya. Jadi Siti pun menjawab dengan baik sama
Fadil ya, tak bagus sekali. Nah, ibu akan menjelaskan yang tadi Fadil ungkapkan. Yang pertama adalah larik. Masih ingat larik itu apa? Larik adalah apa? Baris dalam puisi. Ibu akan memberitahu bahwa tujuan pembelajaran menciptakan puisi ini ada 3. Yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan apa yang dimaksud dengan majas metafora. Kesan apa yang kalian tangkap? Silahkan. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa? Apa? Ya, boleh Fadil lagi. Makna yang disampaikan oleh penyairnya dan Ya. menggunakan kata-kata yang Biasanya kalau membuat puisi atau sejenisnya akan ada manfaat. Apa manfaatnya? Biasanya pesan-pesan yang disampaikan. Ya, fokus pembelajaran kali ini adalah ingat yang pertama menjelaskan majasnya. Majas mengenai majas metafora, majas simile dan majas repetisi untuk mengetahui kemampuan kalian sebelum kalian memahami dan sebelum kalian mempelajari mengenai menciptakan puisi, kalian kerjakan dulu pretest. Pretest itu adalah ulangan awal, ya, ulangan awal sebelum kalian mengetahui ilmunya. Seperti itulah kalau kesimpulannya, ya. Dan ya, bawa HP-nya. Kita melangkah kepada kegiatan inti, ya. Mari kita refresh lagi dengan menyanyikan sebuah lagu, yaitu lagu mengenai P5. Silakan berdiri. Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan akan menunggumu. Sadarilah masa berganti, tantangan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita benar sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Lanjut, sekarang sudah agak refresh lagi ya. Nah, ibu selanjutnya akan melanjutkan pembelajaran mengenai menciptakan puisi ini, yaitu dalam kegiatan inti. Intinya seperti apa? Nah, ibu akan menayangkan sebuah tayangan video, ya. Nih, silakan kalian perhatikan dengan seksama. Kalian tadi sekilas sudah melihat tayangan ini, ya, tayangan puisi dengan judul apa? Judulnya? Nah, ya, ingin menangis sebentar saja, ya. Apa nih yang mungkin kalian ada di benak kalian atau di pikiran kalian? Siapa yang akan mengemukakan pendapat mengenai puisi ini? Puisi ini. Siapa? Ya, boleh. Oh, siapa dulu nih? Oh, bertiga nih. Siapa dulu? Yang pertama. Boleh, satu-satu saja dulu. Boleh? Neng dulu? Ya. 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 Jadi pertanyaan sebentar. Ya. Apakah yang membuat penyanyi tidak habis itu merasa sedih dan tertekan? Nah, ya. Nah, itu akan kembalikan sama kalian.
Siapa yang bisa menjawab? Kenapa nih penyairnya seperti merasa sedih dan merasa tertekan? Siapa yang bisa menjawab? Nih, siapa? Kenapa nih? Nanti ibu akan tambahkan. Sok, silakan ungkapkan saja sebisanya. Jangan takut, ya. Ayo, siapa? Anesti, mau? Siapa yang bisa? Hah? Siapa? Ada yang bisa? Oh, katanya mungkin malu-malu, ya. Nah, ibu akan membahasnya. Kenapa katanya nih penyair merasa sedih dan merasa tertekan? Ya, karena apa? Ada kemungkinan nih penyair ini ada beberapa masalah dalam kehidupannya. Ya, kehidupannya seperti apa? Kehidupan dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, ataupun dalam pekerjaannya. Banyak masalah nih intinya Maya. Intinya si penyair ini merasa sedih dan merasa tertekan itu karena mempunyai banyak masalah. Contoh kecil masalah tentang pribadinya, misalkan ditinggalkan oleh orang yang sangat beliau cintai, boleh ditinggalkan pergi, ya, ataupun misalkan ditinggalkan meninggal, ya. Yang kedua, misalkan karena masalah tadi, masalah keluarga, ya, misalkan terkena kesulitan ekonomi, kesulitan keuangan. Nah, itu mungkin jadi masalahnya. Yang ketiga, mengenai masalah pekerjaannya, mungkin pekerjaannya tidak sesuai dengan keinginannya atau tidak cocok dengan seperti itu, ya. Jadi banyak masalah intinya, ya. Nah, itu bisa dipahami? Ya. Yang berikutnya, tadi kan bertiga ya. Siapa yang mau mengungkapkan atau boleh bertanya? Ya, siapa? Ya, boleh. Kelompok 2 sini. Kelompok 2. Kelompok 3 mana? Ya. Kelompok 4 kalian yang ada. Perhatikan dulu ya, ibu akan menjelaskan mengenai LKPD-nya. Ya, ada 2 lembar yang harus kalian kerjakan, yaitu yang pertama, ya, berisi tentang permasalahan pengetahuan, yaitu lembar pertama. Yang kedua, kalian harus membuat tugas proyek, yaitu menciptakan puisi. Ya, nanti ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Nah, ini kan sudah dipelajari ya. Nah, selanjutnya, kalian perhatikan dulu ini. Ibu akan menampilkan salindia mengenai puisi ini, menciptakan puisi ini. Yang pertama, kalian harus memahami majas-majas yang harus kalian ketahui, ya. Nah, yang pertama adalah majas metafora, ya. Majas metafora ini majas yang menggunakan kata-kata yang bukan sebenarnya atau kata-kata yang kiasan. Paham kiasan sampai sini? Kiasan itu tidak sebenarnya, ya. Jadi seperti tulang punggung, ya, contohnya. Ingat, tulang punggung itu bukan berarti tulang yang ada di punggung, tidak, ya. Tulang punggung di sini mempunyai makna yang lain, yaitu berarti penopang hidup, ya. Nah, contoh lain selain selain tulang punggung adalah buah hati. Buah hati di sini bukan berarti buah ada dalam hati, tapi buah hati di sini artinya atau makna lainnya yaitu kesayangan, ya. Nah, berikutnya adalah cenderamata, bukan cendera dalam mata, bukan, tapi cenderamata di sini adalah oleh seperti itu, ya. Selanjutnya, selain
mata, tulang punggung, buah hati. Ada lagi misalkan bunga desa. Apa itu bunga desa? Gadis cantik yang ada di desa. Bukan berarti bunga desa itu bunga yang ada di desa, bukan ya. Tapi gadis yang cantik yang ada pada suatu desa, begitu ya. Tadi adalah contohnya sampah masyarakat. Bukan berarti sampah yang berserakan ada di masyarakat, bukan. Tapi sampah masyarakat di sini adalah orang yang tidak berguna, seperti itu. Ya. Selanjutnya majasimile. Ya, majasimile ini adalah perbandingan yang eksplisit, artinya perbandingan langsung menyatakan sesuatu itu sama hal dengan yang lain. Ya, tapi ingat dalam simile ini ada ciri-ciri khusus. Apa itu ciri-cirinya? Yang pertama ada kata seperti, ada kata juga sama, ada kata yang lain. Ya, sebagai, lanjut. Bagaimana, bak, laksana dan umpama. Nah, kalau ada kata-kata seperti itu kalian sudah saja tidak usah banyak mikir, langsung ambil. Oh, ini majasimile. Seperti itu. Ya. Yang berikutnya adalah majas repetisi. Apa itu majas repetisi? Pengulangan kata atau pengulangan bunyi dalam sebuah puisi. Contohnya apa? Misalkan ada kata yang diulang. Ya, aku rindu, aku merindukanmu. Sering diulang-ulang. Rindu rasa, rindu rupa. Itu kan 2 kali diulang. Nah, itu langsung masuk kepada majas repetisi. Ya, lanjut. Nah, dalam hal tadi kan ada menciptakan puisi. Menciptakan puisi di sini ada beberapa langkah yang harus kalian pahami. Apa itu? Yang pertama, nih ini metodenya dulu ya. 1. Temukan satu hal yang paling mengesankan. Nah, ini metodenya. Yang pertama, tentukan satu hal yang paling mengesankan. Yang kedua, ingat-ingat. Ya, ingat-ingat yang membuat kalian terkesan nih. Ya. Yang ketiga, perasaan kalian saat itu apa nih? Perasaan kita lagi senangkah, lagi bahagia, lagi sedih, atau lagi berduka, atau sedang marah, gitu ya. Nah, itu ingat perasaan. Yang keempat, gunakan majas. Nah, yang terakhir adalah gunakan kata-kata yang berkaitan dengan panca indera. Apa itu panca indera? Penglihatan, visual, terus pendengaran, lanjut penciuman, terus pengecapan dan ya. Nah, seperti itu cara menciptakan puisi. Tapi ada langkah-langkah lain yang lebih mudah, yaitu 1. Tentukan tema. 2. Kalian tuliskan kata-kata yang berhubungan dengan tema. Ya, kata-kata yang berhubungan dengan tema kalian ambil. Ya. Selanjutnya kembangkan kata-kata tersebut menjadi sebuah lari. Apa itu lari? Apa itu lari? Baris. Ya. Nah, setelah membuat baris, kalian kembangkan dari baris menjadi sebuah bait. Ya. Yang berikutnya adalah memperhatikan atau mengkoreksi puisi. Selanjutnya terakhir baru menentukan judul. Begitu. Ada langkah-langkah. Ada juga 1 langkah lagi, ya, 1 cara agar mempermudah juga. Nih. Nah, ini langkah-langkahnya sudah tadi ya. Nah, contohnya ini. Misalkan ada gambar seperti ini. Silakan kalian pahami apa nih maksudnya nih. Cari kata yang kira-kiranya berhubungan dengan gambar tersebut. Hujan, yang pertama. 2, air, boleh payung, boleh. Ketiga, awan, boleh. Ya, jadi 1 baris atau 1 lari kita hubungkan dengan kata-kata yang diambil tadi. Ambil clue-nya kan tadi hujan. Hujan di malam hari misalnya. Yang kedua tadi apa? Air. Turunnya air dari atas langit. Yang ketiga tadi apa?
Payung. Payung. Ayo silakan buat kalimatnya. Payung menjadi pelindungku di saat hujan. Lanjut lagi, apa? Ranting atau daun? Boleh. Daun atau daun-daun berjatuhan dan ranting pun patah. Ya, rumput-rumput misalkan dan tanah menjadi basah. Pokoknya dalam kalian membuat puisi ini, kalian ambil clue-nya terlebih dahulu. Kata yang sekiranya kalian mudah ya mengembangkannya. Paham tidak? Nah, ya. Nah, ini nanti untuk slide. Nah, ini nanti menjadi temanya. Kerjakan berkelompok ya. Nanti cantumkan di sana nama kelas dan seperti biasa ya. Nah, kita akan menentukan ya berapa menit nih kalian menyelesaikannya. Yuk kita tentukan berapa menit. 10 menit cukup? Atau 20 menit? Ya. Menentukan kapan dikumpulkannya atau kesepakatan kita 10 menit cukup. Ayo silakan. Ini kelompok ini berkelompok. Boleh kalian membrowsing dari HP yang kalian bawa ya, pembelajaran kalian ya. Boleh HP-nya dibuka ya. Ingat bagi-bagi tugas ya. Bagi-bagi tugas ini berapa soal keberapa kerjakan ya. Mengerjakan soal keberapa? Ayo, silakan. Ayo kelompok 2 ya, bagi-bagi tugas. Kelompok keduanya misalkan Fadil mengerjakan apa? Tepi laut yang biru dan jernih, air laut berbisik menyapa hati. Kicauan burung menggema menciptakan keindahan tiada tara. Tetapi angin membawaku untuk mulai berpikir bagaimana masa depanku nanti. Angin menjadi saksi kesedihan yang tidak berhenti. Pasir putih mulai merangkul dan menemani langkah kaki yang mulai terisi, membuatku bergairah dan bersemangat akan cita-citaku yang hidup. Akan dibacakan puisi yang berjudul Deburan Ombak. Di tepian pasir seperti emas yang bersih, ombak menyanyikan lagu-lagu samudra. Pantai memeluk langit biru terang, keindahan yang tak tertandingi. Derasnya angin menyapa lembut, membawa cerita dari jauh yang berbeda, menyatu dalam gemuruh deburan air. Pantai, tempat damai bagi jiwa yang lelah.